Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Dunia Statistika ya. Jadi channel Dunia Statistika ini kita membahas mengenai statistika, mulai dari statistika dasar sampai dengan statistika rancangan percobaan penelitian ya. Baik, saya tegaskan bahwasanya walaupun saya konten kreator mengenai statistika, tidak menjamin atau tidak berarti saya jauh lebih paham daripada kalian yang mungkin sudah belajar duluan mengenai statistika. Jadi harap maklum apabila terdapat kesalahan ya atau perbedaan dari apa yang kalian baca dengan apa yang saya sampaikan di video ini. Ya, silakan kalian komen ya jika memang ada hal-hal yang perlu saya perbaiki. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai uji Wilson ya. Nah, uji Wilson itu apa, bagaimana cara menggunakannya ya. Oke ya. Oke, kita langsung saja ke laptop ya mengenai uji Wilson ya. Nah, baik, di sini ya itu ada data ya, data AFR sebelum dan AFR sesudah. Nah, ini juga bisa kalau kalian ingin mengolah data ya untuk membandingkan misalnya pretest dan post-test ya. Nah, artinya adalah hasil sebelum perlakuan dengan hasil sesudah perlakuan. Nah, di mana uji Wilson ini adalah ganti dari uji T berpasangan atau dependent t-test atau paired t-test ya. Jadi saya ulangi, uji Wilson adalah ganti untuk uji T berpasangan. Kenapa uji T berpasangan disebut ada gantinya gitu ya? Nah, jadi syarat uji T berpasangan itu data harus berdistribusi normal. Jadi kalau data tidak berdistribusi normal, maka kita harus menggunakan uji Wilson ya. Jadi uji Wilson itu adalah uji non parametrik, di mana syarat uji parametrik itu tidak terpenuhi. Salah satunya yaitu uji normalitas ya. Nah, ini ada data ya, yang metode olah datanya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak antara AFR sebelum dan AFR sesudah. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menganalisis normalitasnya ya. Jadi klik analyze, kemudian klik descriptive statistic, pilih explore, kemudian masukkan AFR sebelum dan AFR sesudah ke kanan, kemudian klik statistik ya, descriptive, oke, klik plot. Di sini centang normality plot with test, klik continue, klik oke ya. Nah, di sini kita dapat mengetahui apakah data AFR sebelum dan data AFR sesudah ini normal atau tidak ya. Nah, kita cek. Nah ya. Nah, kita cek. Nah, ini adalah uji normalitasnya ya. Di sini ada dua uji normalitas, yaitu uji Shapiro-Wilk dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji Shapiro-Wilk ini digunakan apabila data kita itu kecil ya, datanya kurang dari 30, sedangkan Kolmogorov-Smirnov digunakan apabila datanya besar, lebih dari atau sama dengan 30. Karena data di sini ada 45, baik itu untuk AFR maupun untuk AFR sebelum maupun AFR sesudah, maka kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, di sini dilihat nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05. Itu artinya data AFR sebelum dan data AFR sesudah ini tidak berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal, maka kita tidak bisa menggunakan uji beda dengan uji T berpasangan atau paired t-test. Kita harus menggunakan uji non parametrik, yaitu uji Wilson. Nah, bagaimana caranya? Ketik analyze, ketik non parametrik, kemudian ketik to related sample ya, to related sample ya. Nah, klik, kemudian masukkan
AFR sebelum dan AFR sesudah ke variabel 1 dan variabel 2. Di sini centang Wilsonson ya. Kemudian kalau mau mengganti probabilitasnya, ini kan 99% atau kita menggunakan alfa 1%, kita bisa ganti menjadi 95%. Ketik continue, klik OK ya. Nah, maka hasil uji Wilsonson akan keluar ya. Nah, ini adalah hasil uji Wilsonson ya. Oh, maaf, saya ada keliru, saya ulangi ya. Klik analyze, non parametric to related sample Wilsonson. Ini sudah kita ganti ke 95%, kembali lagi ke asymptotic only. Klik continue, klik OK ya. Nah, ini adalah hasil uji Wilsonson ya. Nah, bagaimana penarikan kesimpulan uji Wilsonson ya? Nah, kita tinggal melihat asim sigma tutilnya ya. Nah, apabila asim sigma signifikasi tutilnya ini lebih kecil daripada 0,05, artinya terdapat perbedaan antara AFR sebelum dengan AFR sesudah ya. Nah, begitu ya. Nah, di sini ada nilai negatif rank sama positif rank. Itu artinya apa ya? Artinya apa? Artinya negatif rank itu artinya ada nilai yang dari AFR sebelum itu dia mengalami penurunan sebanyak 4 data ya, sebanyak 4 data. Kemudian untuk positif rank ini ada 41 ya. 41 artinya dari yang sebelumnya meningkat gitu ya, yang sebelumnya ke sesudah terjadi peningkatan sebanyak 41 data. Sedangkan TAIS ini 0 ya, 0 artinya yang tetap nilainya tidak ada begitu ya, nilainya tidak ada ya. Nah, kemudian ya setelah kita melakukan analisis data ya, kita harus melakukan yang namanya interpretasi data. Apa itu interpretasi data? Yaitu kita menjelaskan maksud dari hasil olah data yang telah kita lakukan. Nah ya, ini saya sudah membuat contoh interpretasi data ya. Ini sudah saya izin ya ke klien saya ya, jadi tidak perlu khawatir ya. Saya juga tidak membongkar ataupun mengenai datanya ini ya, hanya menjelaskan apa itu uji Wilsonson dan bagaimana cara interpretasi data. Nah, interpretasi data itu yaitu yang tadi yang saya bilang, bagaimana kita menarik kesimpulan dari hasil data ini, mulai dari uji normalitas ya, kemudian lanjut ke penarikan kesimpulan dari uji Wilsonson-nya ya. Nah, seperti itu ya yang saya bilang, kalau dia lebih kecil daripada 0,05 asim sigma tutilnya, artinya terdapat perbedaan antara AFR sebelum dan AFR sesudah. Begitu juga dengan uji normalitasnya tadi, apabila nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05 artinya datanya tidak berdistribusi normal ya. Oke, saya rasa demikian ya untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian semua yang telah mendukung channel Dunia Statistika ya. Alhamdulillah ya, tidak menyangka ya ternyata cukup banyak ya yang antusias ya dalam mendukung channel Dunia Statistika ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, karena hanya ucapan terima kasih yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian ya. Oke, demikian video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.